kayak ada pendatang baru gitu rumputnya. Tuh teman-teman, itu sama yang di sana itu yang paling pojok sana, membangkitkan semangat para transmigran untuk mengolah kebunnya masing-masing. Itu cukup digenggam aja bawanya, dan pengaplikasiannya itu untuk 1 hektar lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Faiza bersama ibu dan juga adik Ana. Ya, itu adik Ananya. Oke, hari ini kita sore-sore ya, vlognya sore-sore. Kita mau ke kebun, lihat ayah potong rumput dulu. Yuk kita ke kebun, lihat ayah potong rumput dulu yuk dek. Ini kebunnya ya, kita jalan-jalan di kebun hari ini teman-teman ya. Iya. Itu ayah lagi bersihin rumput yang ada di pinggir-pinggir parit. Nah, ini tempat kami biasanya jalan lewat sini kalau mau ke kebun. Jadi itu kan rumputnya tinggi, jadi kalau mau jalan lewat situ tuh ribet gitu. Nah, jadi dibersihin sama ayah. Alhamdulillah tadi panen udah dapat duit, langsung beli beli bensin tuh dipakai potong rumput. Ayahnya tidak begitu kelihatan ya, di sini kecil, di kamera kelihatannya kecil, di sana tapi suaranya kedengeran dah ya, suara mesin rumputnya. Nah, ini jalan yang biasanya kami lewat kalau mau ke kebun ya lewatnya sini. Nanti terus nggak tahu belok ke kanan apa belok ke kiri, terserah gitu. Maunya ke kebun sebelah mana. Ini kebunnya pas tengah-tengah ya, bukan pas tengah-tengah dari depan, tengah-tengah dari kanan kiri ya teman-teman. Jadi lewatnya di sini. Ini lagi sore hari, jadi mataharinya di sebelah sana. Nah, itu dia teman-teman, ayah lagi potong rumput. Lagi potong rumput. Nih rumputnya ya yang jalan sini aja sih, soalnya beli bensinnya sedikit. Di rumput di sini cepat tumbuh teman-teman, karena memang daerah pasang surut, jadi apa ya, airnya lancar gitu. Nah, misalnya kalau misalnya pasang, dia ngebawa apa aja dari lautan sana, kalau dia surut dia ninggalin apa, akhirnya banyak rumput tuh. Dan rumputnya itu aneh. Anehnya tuh apa, dulu nggak pernah ada rumput jenis ini, tahu-tahu ada rumput jenis yang ini itu. Nah, kayak ada pendatang baru gitu rumputnya. Ya mungkin ya kalau dinalar ya bisa aja sih, karena memang daerah pasang surut, mungkin dia bawa bibit rumput dari sono-sono, pas surut ditinggal di sini. Itu sih kemungkinannya. Nah, ini tuh rumputnya banyak ya, ini belum dibersihkan, juga di jalan-jalanan. Dia nggak ribet, kalau misalnya ada tamu pengen main, pengen lihat kebun ya, biar enak kalau jalan ya teman-teman. Ya kerja sendirian, maksudnya di pesantren, nggak ada yang bantu. Kayak bayar orang ya nggak ada duitnya buat bayar. Kasihan orangnya kalau kerja nggak dibayar tuh kan, jadi dikerjain sendiri. Oke, itu dia ayah di belakang saya. Ya, kita tinggalkan ayah dulu, kita ke depan. Ya, dia ke depan, Dek. Kita ke depan. Apa nungguin ayah di sini? Ke depan apa nungguin ayah di sini? Hah?
Mau lihat ayah? Enggak, main di depan ya. Dilihat jalannya. Oke. Nah itu. Jadi ayah di belakang sana teman-teman lagi potong rumput. Yuk kita jalan ke depan. Ya, ini udah di depan teman-teman, di kebun depan, dan suara ayah masih kedengaran. Ayah semakin kesini juga sih. Nah ini saya mau kasih tunjuk pohon jambu yang nggak pernah buah. tuh teman-teman, itu sama yang di sana itu yang paling pojok sana, itu juga nggak buah-buah itu. Nah itu yang nanti akan diuji coba pupuk organiknya di situ. Teman-teman, saya agak susah ke sana karena di sini lihat nih teman-teman, di sini parit. Saya nggak bisa nyebrang. Jadi di sana teman-teman, kalau saya lompat nanti Adhiana nangis ya. Bisa aja saya lompat tapi Adhiana nanti nangis. Ya. Oke. Nah itu pohon jambu yang mau diuji coba pupuk organik. Ini ayah lagi potong rumput di dekat kamar mandi tuh. Makanya di depan suaranya tambah kencang karena soalnya ya potong rumput di sini. Tadi Adhiana mengeluh, aku mau buang air. Ini rumputnya ya susah, adik jalan susah gitu. Ini akhirnya dibersihkan oleh ayah sekarang rumputnya. Ya teman-teman, itu ayah masih sibuk potong rumput. Ini sore hari. Nah, saya sore hari udah santai, udah nggak kerjain apa-apa. Biasanya sambil ngomong Adhiana gini, sambil bikin konten gitu ya. Nah ini Adhiana lagi main-main sendiri, lihat ayahnya potong rumput. Dan ini saya lagi di depan sendiri. Oke, tadi juga udah lihat pohon jambu, tapi pohon jambu yang mau diuji coba dengan pupuk organik yang kemarin kita bahas ya, yang kita fermentasikan kemarin. Nah itu tapi sayangnya nggak bisa deket ke sana sih, soalnya habis hujan teman-teman dan rumputnya itu basah. Rumputnya basah. Kalau siang hari nggak apa-apa main kotor-kotoran belum mandi. Ini saya sudah mandi, jadi agak males gitu kalau main kotor-kotor. Sedangkan tadi pagi sebenarnya sih paginya pingin kasih lihat gitu, cuman pagi hari itu mendung dan saya harus ke sekolahan karena ada tugas yang harus dikerjakan sama-sama oleh para guru ya. Kemudian buka di sana ternyata hujan lumayan lah, dan ketika hujannya berhenti saya pulang sampai rumah langsung hujan deras lagi sampai siangnya hari. Dan alhamdulillah sore ini cuacanya sudah cerah, matahari bersinar dengan terang. Dan membahas tentang pupuk organik kemarin, saya kemarin juga ikut ngedengerin obrolan ayah sama temennya. Jadi temen ayah ini ngelihat lahan-lahan kosong yang ditinggal oleh para transmigran gitu ya, ke Jawa gitu ya, atau lahan-lahan yang terbengkalai ditinggal oleh para transmigran untuk mencari pekerjaan ke kota gitu kan, karena di kebunnya sudah susah ditanami mungkin ya, karena terlalu banyak atau karena terlalu sering menggunakan bahan kimia, akhirnya tanahnya rusak dan sulit ditanami gitu ya. Jadi kalau ditanami, kalau tanamannya nggak mati atau dia masih hidup tapi susah berbuah, nah gitu banyak kasus di sini seperti itu teman-teman. Dan teman ayah ini melihat tuh gimana sih caranya mengolah lahan ya supaya bisa membangkitkan semangat para transmigran untuk mengolah kebunnya masing-masing. Jadi mencobalah pupuk organik ini dicoba gitu ya. Dan cenderung uji cobanya memang dari teman ayah pinginnya ke cabai, karena dilihat harga cabai itu menguntungkan gitu ya.
menguntungkan, dan dia harganya apa ya, keuntungannya tuh stabil gitulah. Jadi dia mau harga mahal atau harga tinggi atau harga rendah gitu, keuntungan dari bertanam cabai itu katanya keuntungannya stabil gitu, nggak terlalu merugikan. Itu kebutuhan cabai di sini juga terus menerus ya, setiap orang masak pasti butuh cabai. Beda kalau jambu, tidak setiap hari orang selalu makan jambu. Karena itulah kemudian ayahnya diajak kerjasama untuk kerjasama itu untuk ya memulihkan kebun-kebun yang terbengkalai, yang kosong, yang ditinggal oleh para transmigran itu untuk ditanami lagi gitu ya, mencoba dengan pupuk organik gitu. Jadi katanya selain dia sebagai pupuk, dia juga bisa mengembalikan struktur tanah yang struktur tanahnya yang tadinya rusak mungkin ya, jadi sulit untuk ditanami, bisa kembali pulih. Jadi rekomendasinya sih seperti itu. Dan untuk awal ini ayah mencobanya di pohon jambu dulu, karena yang kami punya adalah pohon jambu. Sedangkan kalau untuk tanam cabai ini modalnya belum ada, sehingga kita uji cobanya sedikit aja di pohon jambu. Nanti kalau udah kelihatan gitu ya, udah kelihatan barulah mungkin insya Allah kami berani untuk mencobanya dengan tanam cabai yang banyak gitu ya. Nah gitu teman-teman, dan sengaja produknya tidak kami sebut mereknya apa karena ini baru uji coba. Nanti kalau sudah misalnya berhasil baru kita kasih tahu mereknya. Jadi karena ini masih uji coba, takutnya kalau misalnya uji cobanya belum berhasil, ini jadi seperti menyudutkan atau apa ya, rekomendasinya jadi tidak bagus gitu sama produk tersebut. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang pupuk organik yang sedang diuji coba sama ayah. Berdoa aja, nanti kalau berhasil kita akan informasikan semuanya ke teman-teman. Oke. Dan ini ada tambahan lagi, saya baru ingat. Jadi pupuk organik ini bahannya cuman kecil aja, bahan bakunya segini teman-teman ya, cuman panjangnya segini ya seginilah. Nah itu cukup digenggam aja bawanya, dan pengaplikasiannya itu untuk 1 hektar lahan ya, dan itu cuman kecil segini. Dan itu kalau dibilang ekonomis ya, kita untuk bawa pupuk untuk 1 hektar lahan kita bawanya cuman begini. nggak beda sama pupuk kimia ya, kita bawanya karung gitu, dan itu butuh kendaraan. Kalau kita misalnya 1 hektar biasanya butuh berapa karung ya? Berapa karung? Kalau misalnya untuk tanaman cabai gitu ya, berapa karung ayah pengalaman tuh? Oh tuh kata ayah 1 hektar kalau untuk tanaman cabai itu 4 karung. Nah kalau itu bawa 4 cuma 1 kresek kecil aja, dan itu cuma dicentelin di sepeda aja udah cukup, kita wear pulang gitu ya habis beli. Nah beda kalau misalnya pupuk kimia ya, kita bawa karung-karung. Nggak bisa pakai motor ya, nggak bisa, kita harus bawanya pakai ketinting ya kalau di sini. Kalau di Jawa ya mungkin pakai pickup. Jadi itu salah satu nilai ekonomis dari pupuk organik ya. Jadi bahan bakunya ringan, kecil, dan itu untuk 1 hektar. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.